Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Ramawati dari 11 IPA 3. Saya akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi manusia. Struktur alat reproduksi laki-laki. Yang pertama adalah skrotum atau kantong belir, berupa kantong longgar dari kulit, fasia selaput pembungkus otot, dan otot polos yang membungkus testis di luar tubuh. Yang kedua adalah testis, sepasang organ lunak yang berbentuk oval dengan ukuran panjang 4-5 cm dan diameter 2,5 cm. Yang ketiga adalah saluran reproduksi, meliputi epididymis, saluran vas deferens, saluran ejakulasi atau ductus ejaculatorius, dan uretra. Epididymis adalah saluran berliku-liku yang sangat panjang, terletak di sepanjang sisi belakang testis, serta berfungsi menyimpan sperma sekitar 6 minggu hingga menjadi dewasa, motil, dan fertil. Saluran vas deferens berupa saluran lurus kelanjutan dari epididymis yang meninggalkan skrotum hingga mencapai rongga perut melalui kanalis inguinalis menuju ke kantong semen atau vesikula seminalis. Uretra, saluran kelamin dari kantong semen dan saluran pembuangan urin dari kandung kemih sampai ke ujung penis. Kelenjar aksesori meliputi vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper atau kelenjar bulbouretal. Vesikula seminalis adalah kantong berkelok-kelok yang bermuara ke dalam ductus ejaculatorius, berukuran panjang sekitar 5 cm serta menghasilkan cairan kental bersifat basah yang kaya akan fruktosa untuk menutrisi dan melindungi sperma. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih, menyelubungi uretra bagian atas, serta menghasilkan cairan basah menyerupai susu yang akan meningkatkan motilitas sperma pada pH optimum 6-6,5. Kelenjar Cowper atau bulbouretal yaitu kelenjar kecil dengan ukuran dan bentuk menyerupai kacang polong yang bermuara ke dalam uretra di penis serta menghasilkan cairan bersifat basah yang mengandung mukus atau lendir untuk pelumasan. Yang kelima adalah penis, terdiri atas 3 bagian yaitu akar, badan, dan glans penis. Penis berfungsi sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan semen. Gametogenesis pada laki-laki disebut spermatogenesis, terjadi di tubulus seminiferus dalam testis. Spermatogenesis memerlukan waktu sekitar 74 hari. Tahapan spermatogenesis sebagai berikut. Yang pertama adalah mitosis. Spermatogonium berkromosom diploid yang terletak berdekatan dengan membran basalis tubulus seminiferus berproliferasi melalui pembelahan secara mitosis dan berdiferensiasi menjadi spermatosit primer. Yang kedua adalah meiosis. Setiap spermatosit primer membelah pada meiosis 1, membentuk 2 spermatosit sekunder. 2 spermatosit sekunder membelah pada meiosis 2 menjadi 4 spermatid. Yang ketiga adalah spermiogenesis. Masing-masing spermatid mengalami maturasi atau pematangan menjadi spermatozoida atau sperma berkromosom haploid, terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Kepala sperma memiliki nukleus dan dilapisi akrosom yang mengandung enzim untuk menembus ovum. Pada leher mengandung mitokondria yang memproduksi ATP untuk energi pergerakan. Yang keempat adalah spermiasi. Pelepasan sperma yang sudah dewasa ke lumen tubulus seminiferus menuju ke tubulus recti atau tubulus lurus, anyaman saluran testis atau rete testis, dan ductus efferent. Sperma selanjutnya akan disalurkan ke epididymis. Pergerakan sperma tersebut disebabkan oleh kontraksi peristaltik otot saluran.
Struktur alat reproduksi wanita. Yang pertama adalah ovarium atau indung telur, berjumlah sepasang, terletak di rongga pelvis atau panggul, serta berbentuk seperti buah kenari dengan ukuran panjang 3-5 cm, lebar 2-3 cm, dan tebal 1 cm. Ovarium berfungsi sebagai tempat oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua adalah tuba Fallopi atau tuba uterina atau oviduct, berjumlah sepasang, berukuran panjang 10 cm dengan diameter 0,7 cm. Yang ketiga adalah uterus atau rahim, yaitu organ tunggal berongga berbentuk seperti buah bir terbalik serta berukuran panjang 7 cm dan lebar 5 cm dengan diameter 2,3 cm. Uterus terletak di antara rektum dan kandung kemih. Yang keempat adalah vagina, yaitu tabung fibromuskular yang panjangnya sekitar 8-10 cm. Dinding vagina berlipat-lipat, elastis, dan dilapisi oleh epitel bibir berlapis banyak yang memiliki reseptor untuk estrogen. Vagina berfungsi sebagai organ kopulasi serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahir bayi. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Sebelum sel telur atau ovum terbentuk, di dalam ovarium terlebih dahulu terdapat sel indung telur atau oogonium atau oogonia sama dengan jamak yang bersifat diploid. Melalui pembelahan mitosis, oogonium menggandakan diri, membentuk oosit primer, menginjak masa pubertas. Oosit primer melanjutkan fase pembelahan meiosis 1. Pada fase ini, oosit primer membelah menjadi dua sel yang berbeda ukuran dan masing-masing bersifat haploid. Satu sel yang berukuran besar dinamakan oosit sekunder, sedangkan sel yang lain dengan ukuran lebih kecil dinamakan badan kutub primer. Pada fase berikutnya, oosit sekunder akan melanjutkan pada fase meiosis 2. Fase ini dilakukan apabila ada fertilisasi. Apabila tidak terjadi fertilisasi, oosit sekunder mengalami degenerasi. Namun, apabila ada fertilisasi, fase meiosis 2 dilanjutkan. Indikasinya, oosit sekunder membelah menjadi dua sel, yakni satu berukuran besar dan satu berukuran lebih kecil. Sel yang berukuran besar dinamakan ootit, sementara sel berukuran kecil dinamakan badan kutub sekunder. Secara bersamaan, badan kutub primer juga membelah menjadi dua. Oleh karenanya, fase meiosis 2 menghasilkan satu ootit dan 3 badan kutub sekunder. Kemudian, satu ootit yang dihasilkan tersebut berkembang menjadi satu telur atau ovum yang matang. Sementara itu, badan kutub hancur atau poiosit mengalami kematian. Siklus menstruasi. Saat seorang wanita masih subur, siklus menstruasi merupakan suatu hal yang wajar. Siklus ini berlangsung kira-kira 28 hari pada setiap bulan. Pada wanita, siklus menstruasi melalui 4 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi. Pada fase menstruasi, hormon yang berperan ialah hormon estrogen dan progesteron mengalami reduksi pada sekitar 5 hari pertama menstruasi. Akibatnya, sel telur yang berada dalam lapisan endometrium pada uterus dilepas bersamaan dengan robeknya endometrium melalui pendarahan. Hasilnya, didi uterus berubah menjadi sangat tipis. Yang kedua adalah fase praovulasi. Mulai hari ke-5 sampai ke-14, fase praovulasi dimulai. Pada fase ini, hormon yang berperan yakni hormon FSH dan hormon LH. Kedua hormon tersebut menstimulasi sel-sel folikel untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang membuat lapisan endometriumnya luruh terbentuk kembali. Yang ketiga adalah fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi sekitar hari ke-14 dari total keseluruhan waktu siklus menstruasi terjadi atau kurang lebih 28 hari. Pada fase ini, sekresi hormon estrogen sangat banyak, maka sekresi hormon FSH mulai menurun dan digantikan dengan sekresi hormon LH. Adanya stimulasi hormon LH menjadikan folikel semakin matang dan menyebabkan sel telur keluar dari folikel atau ovulasi.
Yang keempat adalah fase pasca ovulasi. Fase pasca ovulasi berlangsung pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Pada fase ini, folikel yang pecah berubah menjadi badan padat berwarna kuning atau corpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron bersama hormon estrogen. Hormon progesteron ini berperan dalam memelihara pertumbuhan endometrium sehingga siap untuk penanaman embrio. Tetapi, apabila sel telur pada uterus tidak dibuahi, corpus luteum mengalami degenerasi menjadi corpus albicans. Akibatnya, sekresi hormon estrogen dan progesteron semakin menurun dan sebaliknya sekresi hormon FSH dan LH naik kembali. Karena darah tidak mengandung hormon estrogen dan hormon progesteron, endometrium tidak bisa bertahan dan luruh bersama darah. Ini menunjukkan fase pasca ovulasi berganti menjadi fase menstruasi. Fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi adalah penyatuan sperma dengan oosit sekunder untuk membentuk zigot. Zigot merupakan sel diploid dan kromosom yang berasal dari ayah dan ibu. Sekitar 250-400 juta sperma masuk ke dalam vagina melalui ejakulasi semen laki-laki. Akrosom sperma melepaskan enzim hidrolitik untuk menembus sel korona radiata dan zona pellucida oosit. Kemudian zona pellucida menjadi kebal atau tidak dapat tertembus oleh sperma lainnya. Terjadinya anak kembar. Berdasarkan asal-usul zigot, kembar dibedakan menjadi dua macam, yaitu kembar fraternal atau dizigotik dan identik atau monozigotik. Kembar fraternal atau dizigotik yaitu terbentuknya zigot berasal dari sel telur yang berbeda. Proses ovulasi terkadang dapat melepaskan lebih dari satu sel telur yang matang. Selanjutnya, sel-sel telur tersebut dibuahi oleh sel-sel sperma dalam waktu yang bersamaan sehingga terdapat lebih dari satu zigot yang akan tumbuh menjadi janin. Janin kembar fraternal mempunyai plasenta, tali pusar, dan kantong ketuban yang berbeda. Bahkan melahirkan anak kembar dizigotik bersifat genetik atau dapat diwariskan kepada keturunannya. Kembar identik atau monozigotik terjadi ketika satu sel telur dibuahi oleh satu sperma yang kemudian menghasilkan satu zigot. Zigot tersebut membelah menjadi dua embrio yang berbeda dan berkembang menjadi dua janin yang berbagi amnion atau plasenta yang sama. Meskipun berbagi plasenta, tetapi biasanya janin memiliki tali pusar dan kantong ketuban yang berbeda. Gestasi atau kehamilan. Setelah terjadi fertilisasi, berlanjut ke masa gestasi atau kehamilan, yaitu perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Lama kehamilan 266 hari atau 38 minggu dari waktu fertilisasi hingga kelahiran. Waktu fertilisasi tidak dapat diketahui secara pasti, maka tanggal kelahiran dihitung berdasarkan waktu haid terakhir. Jika siklus menstruasi dihitung 28 hari, partus terjadi pada hari ke-288 atau 40 minggu atau 9 bulan kalender. Janin dilindungi oleh beberapa membran yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah amnion, membentuk langit-langit berongga yang terisi cairan amnion atau ketuban. Amnion berfungsi melindungi janin dari guncangan, perubahan suhu, serta memungkinkan bayi bergerak dengan bebas. Yang kedua adalah kantong kuning telur atau saccus vitellinus, terbentuk di dalam endoderm, berfungsi sebagai organ pencernaan dan pernapasan awal, membentuk sel-sel darah dan pembuluh darah, serta pertumbuhan gonad primitif embrio. Yang ketiga adalah chorion, membran terluar, membentuk villi chorionik atau jonjot endometrium dan plasenta, serta menyekresikan hormon HCG. Yang keempat adalah allantois, membran yang mengandung banyak pembuluh darah atau arteri dan vena umbilikus, membentuk tali pusar yang menghubungkan janin dengan plasenta pada endometrium uterus ibu. Persalinan. Persalinan atau kelahiran terjadi akibat serangkaian kontraksi uterus yang kuat dan berirama.
Proses terjadinya yang pertama adalah pembukaan dan pemimpian serviks atau leher rahim, dilanjutkan dengan dilatasi sempurna. Yang ketiga adalah ekspulasi atau pengeluaran bayi. Kontraksi yang kuat dan terus-menerus mengakibatkan bayi mulai turun dari uterus menuju vagina. Yang keempat adalah keluarnya bayi yang berplasenta. Plasenta bayi ini akan dipotong dan dijepit sehingga menjadi pusar. Keluarga berencana. Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Tujuan program keluarga berencana yaitu mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua atau akibat penyakit sistem reproduksi, menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Manfaatnya yaitu 1. Menjaga kesehatan ibu dan bayi, yang kedua mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak, yang tiga mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, dan keempat mencegah penyakit menular seksual, yang kelima menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dan yang keenam membentuk keluarga yang berkualitas. Gangguan pada alat reproduksi wanita. Kanker ovarium. Kanker ovarium memiliki gejala yang tidak jelas berupa rasa berat pada panggul, perubahan fungsi saluran pencernaan, atau mengalami pendarahan vagina abnormal. Penanganan dilakukan dengan pembedahan dan kemoterapi. Gangguan pada alat reproduksi pria. Prostatitis atau radang kelenjar prostat mengakibatkan pembengkakan sehingga menimbulkan rasa nyeri dan kesulitan berkemih. Prostatitis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri dan sering terjadi pada pria lanjut usia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.